Selamat malam Pak Sahid, saya Mika Novita Luciana dari kelas IFD 41. Saya akan mempresentasikan UAS mata kuliah kecerdasan komputasional. Definisi algoritma genetika. Definisinya adalah metode terinspirasi oleh proses evolusi biologi seperti seleksi alam, mutasi, dan rekombinasi untuk menemukan solusi optimal dalam berbagai masalah pencarian dan optimasi. Sejarah algoritma genetika. Alan Turing mengusulkan konsep mesin belajar yang paralel dengan prinsip evolusi. Simulasi komputer tentang evolusi dimulai pada tahun 1954 oleh Niels Alberichelli di Institute for Advanced Study Princeton, New Jersey. Kemudian John Holland dari Universitas Michigan mengembangkan dan mempopulerkan algoritma genetika melalui bukunya Adaptation in Natural and Artificial Systems yang diterbitkan pada tahun 1975. Karyanya memberikan kerangka formal untuk memprediksi kualitas generasi berikutnya dalam algoritma ini. Dan pada tahun 1980, algoritma genetika mulai diterapkan dalam berbagai bidang seperti penjadwalan, desain rekayasa, dan optimasi lainnya. Algoritma dan penjelasan. Pada laporan ini saya memberikan penjelasan terkait algoritma genetika. Algoritma genetika adalah metode optimasi berbasis pencarian heuristik yang terinspirasi oleh proses evolusi dalam biologi. Algoritma genetika menggunakan prinsip seleksi alam dan mekanisme genetika seperti mutasi, rekombinasi, crossover, dan seleksi untuk menemukan solusi optimal atau mendekati optimal terhadap suatu masalah. Algoritma genetika bekerja dengan prinsip yang menyerupai proses evolusi biologis yang melibatkan beberapa tahap berikut. Pertama, inisialisasi populasi. Algoritma dimulai dengan membuat sekumpulan individu solusi potensial yang disebut populasi awal. Kedua, evaluasi atau fungsi fitness. Setiap individu dievaluasi menggunakan fungsi fitness untuk mengukur seberapa baik solusi tersebut dalam menyelesaikan masalah. Tiga, seleksi. Individu dengan nilai fitness tertinggi lebih mungkin dipilih untuk reproduksi. Teknik seleksi yang sering digunakan pada seleksi yakni roulette wheel selection, probabilitas pemilihan didasarkan pada nilai fitness. Turnamen selection, beberapa individu dipilih secara acak dan yang terbaik diambil. Rank selection, individu diberi peringkat berdasarkan fitness lalu dipilih. Dan selanjutnya ada crossover. Dua individu atau induk dipilih dan dikombinasikan untuk menghasilkan individu baru yang disebut anak. Beberapa metode crossover yang sering digunakan yaitu one point crossover, memotong kromosom pada satu titik dan menukar bagian antar induk. Two point crossover, memotong kromosom pada dua titik dan menukar segmen di antara kedua induk. Uniform crossover, setiap gen dari anak diambil secara acak dari salah satu induk. Selanjutnya ada mutasi. Mutasi ini dilakukan mengubah satu atau lebih gen dalam kromosom untuk memperkenalkan variasi dalam populasi. Ini mencegah algoritma terjebak dalam local optimum. Beberapa metode mutasi yang biasanya digunakan yaitu bit flip mutation. Mutation mengubah nilai bit secara acak. Swap mutation menukar posisi dua nilai dalam kromosom. Atau Gaussian mutation mengubah nilai gen dengan angka acak berdasarkan distribusi Gaussian. Selanjutnya ada pembaharuan populasi. Individu baru atau anak menggantikan individu lama dalam populasi dan proses evolusi diulang selama beberapa generasi hingga kondisi untuk berhenti terpenuhi. Selanjutnya ada kondisi berhenti. Algoritma berhenti jika jumlah generasi yang telah ditentukan tercapai, nilai fitness terbaik tidak mengalami perubahan signifikan dalam beberapa generasi, dan solusi optimal ditemukan. Penerapan algoritma genetika. Dari definisi
sejarah, dan penjelasan terkait algoritma genetika di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan algoritma genetika bisa dilakukan pada beberapa hal, yakni: 1. Optimasi jadwal biasanya digunakan dalam sistem penjadwalan sekolah, universitas, atau industri. 2. Optimasi rute biasa digunakan dalam logistik dan transportasi untuk mencari rute terpendek. 3. Desain rekayasa biasa digunakan untuk merancang struktur bangunan atau komponen pesawat. 4. Kecerdasan buatan biasa digunakan dalam machine learning untuk optimasi neural network. Rangkuman jurnal atau paper penelitian berjudul Implementasi Algoritma Genetika untuk Penjadwalan Sekolah Studi Kasus SMP 2 Negeri Wonosobo yang dilakukan oleh Pipit Puspitasari dan Magdalena A. Inneke Pakereng. E-jurnal diambil dari tunasbangsa.ac.id. Latar belakangnya adalah penyusunan jadwal mata pelajaran secara manual seringkali memakan waktu dan rentan terhadap konflik, seperti bentroknya jam mengajar. Dengan kemajuan teknologi, penerapan metode komputasi seperti algoritma genetika diharapkan dapat mempermudah proses ini. Metodologi yang dipakai adalah menggunakan data guru, mata pelajaran, dan waktu yang tersedia. Algoritma genetika diterapkan dengan melakukan 10 kali percobaan dan mencapai 100 generasi sebagai kriteria berhenti. Tujuannya adalah menemukan solusi penjadwalan yang optimal dengan nilai fitness yang tertinggi. Hasilnya adalah sistem yang dikembangkan berhasil menghasilkan jadwal optimal dengan nilai fitness yang tertinggi sebesar 1, yang berarti tidak ada guru yang memiliki jam mengajar bersamaan. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma genetika efektif dalam menyelesaikan masalah penjadwalan di sekolah SMP Negeri 2 Wonosobo. Kesimpulannya adalah implementasi algoritma genetika dalam penjadwalan sekolah dapat membantu mengatasi permasalahan yang ada, seperti konflik jadwal mengajar guru, dan mempermudah proses penyusunan jadwal secara keseluruhan. Sampai di sini presentasi saya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam presentasi saya. Terima kasih.